Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma barik lana fi baqi sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna salihah a'malina innaka antas samiul alim. Hayakumullah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama duduk bermudzakarah, bermajelis ilmu, dan tidak ada kata yang terucap di awal kecuali pujian yang sempurna kita berikan kepada Allah Ta'ala. Pujian atas nama-nama dan sifat yang Allah miliki, dengan salah satu di antara nama Allah adalah Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Salah satu nama agung Allah Ta'ala, yang dengan rahmannya Allah Ta'ala, dengan rahimnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang begitu luar biasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, yang kasih sayang itu seandainya kita ukur dengan amal apapun yang kita lakukan di dunia itu, maka sama sekali tidak akan pernah setara dengan bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita memuji Allah Ta'ala atas anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa anugerah iman, Islam, anugerah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi salah satu bagian daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh para ulama, bahwa umat ini disebut dengan ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah Ta'ala. Bukti daripada rahmannya Allah, rahimnya Allah Ta'ala terhadap umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan adanya syariat siam yang diberikan kepada kita semuanya, yang diwajibkan pada waktu bulan Ramadan, yang tentunya syariat siam yang kita kerjakan itu jauh lebih ringan daripada syariat yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, dari sisi ringannya, maka disebutkan oleh para ulama bahwa kalau kita ukur syariat puasa di zaman dahulu begitu luar biasa beratnya. Dilakukan kalau umpamanya secara waktu, dilakukan dari sejak kalau umpamanya diukur di zaman kita dari sejak ba'da isya sampai selesai di waktu maghrib. Kesempatan untuk makannya itu hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini bagian daripada pamungkas, penutup dari surah Al-Baqarah. Ada doa yang agung yang Allah Ta'ala ceritakan dari doanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Doa yang ada di ujung Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, la tahmil alaina, jangan bebankan kepada kami, isron, satu beban hukum. Beban hukum yang kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ya. Beban hukum yang kami tidak mampu untuk menyanggahnya, kami tidak mampu untuk melaksanakannya sebagaimana dulu orang-orang sebelum kita yang dikasih beban hukum yang berat, yang banyak di antara mereka gagal dalam beban hukum ini. Maka terhitung umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak syariatnya itu jauh lebih ringan kalau dibandingkan dengan zamannya Nabi Musa alaihissalam.
Maka di zaman Nabi Musa alaihissalam, contoh saya kasih contoh, kalau ada najis yang mengenai baju, maka tidak cukup cara membersihkannya itu hanya dengan dicuci. Di syariat dahulu cara membersihkan najis itu harus dipotong. Tayyib, kalau ada orang yang melakukan satu perbuatan atau perkataan yang sampai pada tingkat membatalkan iman, membatalkan Islam, atau dengan kata lain membuat dirinya murtad daripada Islam, maka di zaman Nabi Musa, syariatnya ketika dia mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia harus membunuh dirinya sendiri. Sementara di syariat kita, kalau ada najis cukup dibersihkan dengan air. Kalau tidak ada air, maka ada di antara materi di dalam membersihkan najis, di antaranya dengan debu atau dengan tanah. Tayyib, kalau kita atau ada seorang muslim yang kemudian melakukan satu amalan yang menyebabkan Islamnya, imannya itu kemudian rusak, maka di dalam syariat kita cukup kalau dia mau kembali kepada Islam, dia mandi dan mengucapkan syahadat ulang. Lah, inilah salah satu keistimewaan ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah Ta'ala. Umat yang diberikan beban hukum sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yang lebih ringan daripada beban hukum sebelumnya. Maka kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala, kita termasuk bagian daripada umatnya baginda Rasulullah SAW, meski kalau dihitung secara kasat umur yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah SAW dengan umat sebelum Rasulullah SAW, umat sebelum Rasul usianya jauh lebih panjang daripada umatnya Rasulullah SAW. Maka umat sebelum Rasulullah SAW kita dapati kalau kita baca beberapa literasi tafsir tentang cerita umur di zaman sebelum Rasul itu sampai ada yang 200, 300. Sementara umatnya Rasul sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 atau 70. Kalau ada yang melewati usia 60 atau 70 itu sedikit. Tayyib, cuman istimewanya dari sisi umur tadi, umat Rasulullah SAW bisa mengungguli umat sebelumnya karena kita diberikan mawasimul khair, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Di mana dalam musim kebaikan itu setara dengan usia yang panjang. Kalau kita betul-betul efektif, efisien di dalam menjalankan kebaikan di musim-musim kebaikan, maka salah satu anugerah yang Allah berikan di musim kebaikan untuk umatnya Rasulullah SAW diantaranya adalah bulan Ramadan, yang dalam bulan Ramadan Allah berfirman, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seakan-akan berusia panjang, meskipun yang dimiliki hanya pendek waktunya, usianya tidak panjang, tapi subhanallah, dengan anugerah ada waktu-waktu musim kebaikan di mana Allah lipat gandakan amal, seakan-akan kemudian kita berusia yang panjang karena al-ibratu fil umri laisa bitul walakinnal ibrah bil faidah. Karena yang diambil dari umur itu bukan dari sisi panjangnya, tetapi faedah apa yang sudah ditorehkan dari umur itu. Nah, inilah istimewanya umat Rasulullah SAW. Maka kita memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sempurna. Kita dianugerahi oleh Allah dengan salah satu bulan yang terbaik, yakni bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan ini, karena kemuliaannya, maka Allah Ta'ala sampai memuliakan bulan yang menjadi jembatan menuju Ramadan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat hadis tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berikan berkah untuk kami, berkah dalam amal solih, berkah dalam hati yang baik di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa balighna fi Ramadan, dan hantarkan kami agar kami sampai menuju Ramadan.
Memang sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi diperkuat dengan riwayat sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam buku beliau atau dalam risalah. Kalau disebut risalah berarti halamannya tidak banyak. Tabiyyinul Ujab mimma warada fi syahri Rajab wa Sya'ban, penjelasan dalil-dalil tentang kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka beliau mengutarakan tentang hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, maka di situ dikuatkan bagaimana gigihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amal solih di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Begitu pula yang dinukil, ditulis dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku beliau Lataiful Ma'arif. Mulianya Ramadan itu sampai jembatan menuju Ramadan, 2 bulan itu Allah muliakan. Oleh karena itu kata para ulama, di mana disebutkan oleh Abu Bakar, salah seorang Abu Bakar Al-Qaffal, beliau katakan begini, Ar-Rajabu syahrun lizzar'i wa Sya'banu syahrun lissaqi wa Ramadan syahrun lil hasad. Rajab itu adalah bulan untuk nanam. Sementara Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman itu. Maka ketika masuk bulan Ramadan, itu adalah bulan untuk memanen. Makanya orang-orang soleh sebelum kita dengan antusiasnya menemui bulan Ramadan sebagai bulan yang betul-betul menjadi lahan di mana di situ kita menuai banyak kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla, maka mereka sudah antusias dengan membangun semangatnya, memangkas rasa atau sifat malasnya itu, maka mereka sudah mengawalinya dari sejak bulan Rajab tadi, ya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka ini adalah sebuah kemuliaan untuk kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan, dan kita masih ada di waktu yang mulia di bulan Sya'ban, dan kita belum selesai dari bulan Sya'ban, maka jangan kemudian menyia-nyiakan untuk melakukan persiapan dalam menyambut tamu besar, tamu agung Ramadan ini dengan sudah melakukan rangkaian amal solih di bulan Sya'ban. Maka apa yang tertinggal dari amal solih, contoh kita belum terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah, bulan Sya'ban galakkan puasa sunnah. Kita belum terbiasa melakukan sholat malam, sholat tahajud, maka di bulan Sya'ban galakkan sholat malam dan sholat tahajud. Yang belum terbiasa melakukan sholat sunnah rawatib, baik rawatib itu yang bersifat muakkadah atau ghairu muakkadah, maka di bulan Sya'ban galakkan untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut. Bagian dari persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu, salah satu orang terdekatnya Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah SAW, yang dalam ceritanya Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana Usamah bin Zaid ini karena dekatnya berarti dia mengetahui aktivitas yang tersembunyi dari Rasulullah SAW. Maka Usamah bin Zaid menceritakan Rasulullah SAW itu di bulan Sya'ban gigih betul puasa. Yang puasanya itu tidak sebanyak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Beliau juga gigih melakukan qiyam. Sampai kemudian Usamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Dzaka syahrun ma baina Rajaba wa Sya'ban, baina Rajaba wa Ramadan, alladzi yaghfalu anhu katsirun minan nas." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu adalah bulan yang menjadi jembatan antara Rajab dan Sya'ban, yang banyak sekali orang lupa akan bulan tersebut.
Maka Ibnu Rajab memberikan keterangan. Biasanya di momen, di waktu orang yang banyak lupa akan momen dan waktu tersebut, itu adalah kesempatan di mana Allah Ta'ala akan banyak melipat gandakan amal di momen tersebut. Maka beramal di tengah-tengah banyaknya kelalaian dari banyak orang, di tengah-tengah fitnah itu semakin pekat, maka amal di tengah-tengah itu akan menjadi berlipat ganda, ya. Derajatnya akan semakin tinggi. Tayyib, maka sampai Rasulullah menyebutkan itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keterangan, dan di bulan itu fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Amal itu diangkat menuju Rabb semesta alam. Kemudian di ujungnya Rasulullah bersabda, wa ana uhibbu an turfa'a a'mali wa ana shaim. Dan aku itu lebih senang jika amal solehku diangkat oleh Allah Ta'ala sedang aku dalam kondisi berpuasa. Maka dari situlah Ramadan, jembatan menujunya itu dijadikan mulia karena bulan Ramadannya itu. Maka akhirnya Allah juga memuliakan dengan di bulan Sya'ban Allah angkat amal-amal solih. Maka di bulan Sya'ban ini banyaklah mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Selain daripada itu banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Rajab, ketika masuk bulan Sya'ban, terutama sudah melewati separuhnya dan menuju berikutnya, maka Allah ampuni semua dosa, kecuali 2 dosa. Dosa yang pertama adalah dosa berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian dosa yang kedua disebutkan dalam lafaz adalah asyahna, dosa yang berhubungan dengan hati, dengan sesama manusia, dengan sesama muslim. Dosa hasad, dosa mendolimi sesama muslim. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, supaya tidak ada yang menggelayuti kita, sehingga langkah kaki kita, gerak tangan kita, kesadaran hati kita berat sekali melihat kemuliaan bulan ini, sehingga kemudian sifat malas itu mudah bertumbuh pada diri kita. Maka di antara caranya, selain mempersiapkan diri dengan amal soleh, banyak beristighfar, banyaklah meminta maaf dan berlapang dada atas kedoliman atau rasa sakit hati yang kita rasakan, yang itu dilakukan oleh saudara muslim kita, ya. Jadi dada kita betul-betul dilapangkan, mudah memberikan maaf kepada orang lain, dan kita juga mudah di dalam meminta maaf kepada orang lain sebelum memasuki bulan Ramadan. Dihalalin di istilah di kita, ya, dilepaskan, ya, semuanya dibuat lepas, selesai, supaya tidak ada yang menggelayuti diri kita. Itulah yang biasa dilakukan oleh orang-orang solih sebelum kita dari kalangan salaf. Maka sebagian mereka, di antara mereka sebelum memasuki bulan Ramadan, itu kadang mereka berbagi kepada orang-orang yang mereka takutkan dulu mereka punya kata-kata yang menyakitkan orang-orang yang fuqara, orang yang miskin, yang pernah menjadi pelayan mereka. Maka mereka akan memberikan sesuatu kepada orang-orang ini dengan harapan supaya kalau terjadi kedzaliman di antara mereka, semuanya itu sudah lepas. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan hatinya bersih, mudah diarahkan menuju kebaikan. Ya, inilah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi masuk bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala sudah muliakan 2 bulan menuju bulan Ramadan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka jangan lalai, kita persiapkan diri, ya. Saya ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi. Ar-Rajabu syahrun. Rajab itu adalah bulan lizar'i, untuk nanam. Wa Sya'banu syahrun lisaqi, dan Sya'ban itu adalah bulan untuk nyirami benih yang kita tanam tersebut. Kemudian wa Ramadan syahrun
lil hasad, dan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum kita mencoba melihat, saya akan banyak fokus tentang cerita orang-orang salih dalam Ramadan mereka, mengambil dari sisi salah satu goal besar, maksud besar. Diperintahkannya saum untuk kita adalah, salah satunya adalah bagaimana dengan saum itu kita bisa membersihkan hati kita sehingga kemudian kita tidak menjadi budaknya syahwat. Supaya ini punya korelasi yang mungkin kalau nggak salah judul kemarin yang disampaikan oleh Dr. Meti ya, Hafidhullah, beliau menyampaikan tentang manfaat puasa dan korelasinya dengan hati kalau nggak salah. Dan saya akan menyampaikan di situ banyak contoh orang soleh, bagaimana betul-betul puasa yang dijalankan itu betul-betul memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk hati seseorang. Tayyib, barakallahu fikum, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tadi saya sampaikan, kita patut memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sempurna atas kemuliaan yang Allah berikan untuk kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, di mana salah satu kemuliaan tersebut, di mana Allah berikan syariat yang sangat mudah, simple, tidak menyulitkan, tapi nilainya sangat banyak sekali. Dan perlu kita pahami, ketika Allah Ta'ala mewajibkan satu ibadah untuk diri kita, maka sebelum kita berbicara tentang tadi ya, maksud atau goal besar dari puasa adalah, salah satu goal besarnya adalah bagaimana kita belajar membersihkan hati, melapangkan hati, melembutkan hati, sehingga kemudian hati itu mudah dalam menjalankan petunjuk Allah Ta'ala, dan hati itu tidak diperbudak oleh syahwat ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di antara muqaddimah atau musallamat, kaidah yang perlu kita pahami ya, satu rumusan yang kita pahami di dalam ibadah, bahwa ketika Allah Ta'ala mewajibkan ibadah kepada hambanya, hakikatnya ibadah tersebut Allah wajibkan kepada hambanya. Allah tidak pernah mengambil keuntungan, Allah tidak pernah mengambil manfaat untuk dirinya yang sangat agung. Karena Allah memiliki sifat as-somad, Allah nggak butuh terhadap yang lainnya. Allah nggak butuh dibantu, Allah nggak butuh ditambah, Allah nggak butuh. Tayyib. Maka dari sini kita pahami bahwa setiap syariat yang Allah wajibkan kepada diri kita, itu manfaatnya kembali kepada diri kita semuanya. Maka ini adalah sebuah keagungan. Maka kita mau memuji Allah dari sisi mana? Subhanallah, banyak sekali ya. Subhanallah, Allah wajibkan satu ibadah, contoh saum. Allah wajibkan ibadah puasa, ibadah saum untuk diri kita. Dengan saum itu sama sekali Allah tidak pernah mengambil manfaat, keuntungan untuk dirinya. Saum itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Allah paham bahwa manusia itu punya tabiat begini. Mereka itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali mereka melihat sesuatu yang mereka lakukan itu ada manfaatnya ataukah tidak. Maka Allah Ta'ala memerintahkan saum dan Allah melihat bahwa dalam saum ini ada manfaat untuk diri kita. Ya, apapun manfaatnya. Mungkin kemarin banyak bersinggungan tentang manfaat yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan kesehatan. Maka ada buku yang besar ditulis oleh seorang ulama kenamaan. Beliau adalah ulama Izzuddin bin Abdussalam, salah satu ulama besar di abad sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah ya. Beliau punya kitab namanya Maqasidus Shaum. Maksud besar dari
perintah puasa itu apa, tujuan-tujuan besar diperintahkan puasa itu apa, diperintahkan saum itu apa, atau goal besar diperintahkannya puasa itu apa. Maka beliau rinci di situ. Maka subhanallah, salah satu bagian dari manfaat diperintahkannya puasa dan itu adalah goal besarnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Di mana dari saum itu kita bisa membersihkan hati kita, meringankan beban hati kita dari tumpangan syahwat. Karena kalau hati itu banyak ditumpangi oleh syahwat, ditumpangi oleh hawa nafsu, maka manusia akan sulit untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Dia akan mudah dengan banyak berbagai macam problematika datang kepadanya, stres dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, indahnya syariat saum yang Allah syariatkan kepada diri kita. Oleh karena itu dalam riwayat ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ardo. Seorang sahabat dari Bani Bahilah, salah satu kabilah yang kalau dilihat dalam dalam literasi sejarah berkaitan tentang nama-nama kabilah, maka kabilah Bahilah adalah kabilah dengan strata sosial yang dianggap kabilah bawah gitu ya. Kalau orang Arab gitu ya, dianggap kabilah yang levelnya bawah. Tapi Allah muliakan Abu Umamah Al-Bahili. Allah cinta kepada Abu Umamah Al-Bahili, maka Allah berikan petunjuk kepadanya dengan dia mendapatkan cahaya Islam, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dia menjadi salah satu sahabat yang istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili dalam sebuah cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk berangkat menuju peperangan, maka Abu Umamah Al-Bahili dengan penuh antusias melihat di sini ada peluang untuk menunjukkan kebolehannya di hadapan Allah Ta'ala dalam memperjuangkan agamanya, ingin mendapatkan kemuliaan mati syahid. Maka Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Rasul dengan berkata begini, "Ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahada." Wahai Rasul, tolong doakan agar aku mendapatkan kemuliaan mati syahid ketika aku ikut dalam peperangan ini. Subhanallah, dengan antusias supaya mendapatkan kematian syahid. Meminta begitu, didoakan begitu oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW justru berkata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Maka Rasulullah justru berdoa begini, Allahumma sallimhu, Allahumma ghanimhu. Ya Allah, buat Abu Umamah Al-Bahili pulang dalam keadaan selamat dan pulang membawa banyak ghanimah. Betul, dia pulang dari peperangan tanpa ada satu luka dan dia membawa banyak ghanimah. Di peperangan berikutnya lagi, Abu Umamah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li bisyahadah. Wahai Rasul, kali ini tolong doakan agar aku mendapatkan kemuliaan gugur syahid. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sallimhu, Allahumma ghanimhu. Ya Allah, buatlah Abu Umamah Al-Bahili ini selamat dan dia pulang membawa banyak ghanimah. Betul, dia pulang dalam keadaan selamat tanpa luka dan membawa banyak ghanimah. Sampai di peperangan berikutnya, yang ketiga kalinya datang kepada Rasulullah SAW meminta yang sama, Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Allahumma sallimhu, Allahumma ghanimhu. Ya Allah, selamatkan Abu Umamah Al-Bahili dan buat dia pulang memperoleh banyak ghanimah. Maka dia mendapatkan seperti apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka di hadapan Rasulullah SAW, Abu Umamah Al-Bahili kemudian meminta, wahai Rasul, tolong tunjukkan kepadaku satu amal bi'arja amalin indi. Satu amal yang aku harapkan aku mendapatkan kemuliaan besar di sisi Allah Ta'ala. Mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Umamah Al-Bahili. Alaika bis-sawm fa innahu la idlalah wa fi riwayatin la mitlalah. Kerjakan puasa. Banyaklah kamu mengerjakan saum.
Karena saum itu tidak ada bandingannya, ya. Tidak ada yang menyetarainya, yang tidak ada yang menyamainya. Rasul menyampaikan itu. Maka diceritakan oleh perawi, setelah itu Abu Umamah Al-Bahili banyak melakukan saum sunnah. Sampai tetangganya tahu, kalau mengepul asap di rumahnya Abu Umamah Al-Bahili, mereka paham. Berarti di rumahnya Abu Umamah Al-Bahili ada tamu. Ya. Maka Abu Umamah Al-Bahili bukan makan untuk dirinya, tapi memasak untuk tamunya. Maka dia biasakan dirinya dan keluarganya untuk banyak berpuasa. Subhanallah. Maka dalam cerita sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, begitu pula Ibnu Asakir, Abu Umamah Al-Bahili ini nanti di masanya Abu Bakar, di masanya Umar, akhirnya kemudian tinggal di tanah Syam, tepatnya di sebuah kota namanya kota Homs, ya, atau kalau dalam dibaca bahasa Arab Himso gitu ya. Biasanya kalau diterjemahkan Homs gitu ya. Dan nanti sampai wafat di sana. Maka Abu Umamah Al-Bahili ini punya seorang budak yang beliau merdekakan sendiri dan jadi pembantunya. Budaknya ini adalah seorang wanita Majusiyah. Ya. Sampai masih punya simbol dengan punya ikatan tali hitam yang menandakan bahwa dia masih berpegang teguh dengan kemajusiannya. Sementara riwayat lain menyebutkan dia Nasroniyah gitu ya. Tayyib. Budak ini bercerita, yang dia ceritanya ini setelah budak ini masuk Islam. Budak ini bercerita, Abu Umamah Al-Bahili itu adalah orang yang sedikit makan, maksudnya banyak puasa. Dan tangannya Abu Umamah Al-Bahili adalah tangan yang sangat ringan sekali di dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Hatta Abu Umamah Al-Bahili tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tidak ada satu butir kurma atau satu siung bawang. Kalaupun itu yang terakhir yang bisa dia berikan, kalau ada yang datang meminta, maka itu akan dia berikan. Padahal dalam kondisi sedikit biasanya kita mencintai, menyukai barang itu kita apa? Kita sayang-sayang supaya apa? Bisa kita nikmati. Abu Umamah Al-Bahili dalam kondisi apa yang dia punya itu sudah menipis sedikit, ada orang yang meminta, meskipun tinggal satu butir, dia berikan. Maka kemudian diceritakan oleh maulahnya, ya, wanita maulah. Kalau disebut maulah itu adalah budak yang telah dimerdekakan oleh fulan gitu. Kalau saya sebutkan maula Abu Umamah Al-Bahili, maka dipahami istilah maula Abu Umamah Al-Bahili maksudnya budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, yang budak ini adalah perempuan Majusiyah tadi, ada yang meriwayatkan Nasraniyah tadi. Maka dia kemudian melanjutkan ceritanya. Sampai aku tahu bahwa di tangan Abu Umamah Al-Bahili, karena budak ini suka membersihkan kasurnya Abu Umamah Al-Bahili atau tempat tidurnya, bahasa kita kasurnya, ranjangnya, maka aku tahu di tangan Abu Umamah Al-Bahili hanya tinggal 3 dinar. Hanya tinggal 3 dinar. Subhanallah. Maka ada orang mengetuk pintu rumahnya, menyampaikan hajatnya, dia butuh bantuan, 1 dinar dikasih kepada orang ini. Tak lama kemudian tinggal 2 dinar. Masuk lagi 1 orang, maka 1 dinar dikasihkan kepadanya. Sampai datang orang yang ketiga, yang tersisa cuma 1 dinar. Abu Umamah Al-Bahili saat itu sedang saum. Dinar ini bisa diberi dengan dinar ini itu satu-satunya yang dia gunakan untuk apa? Berbuka. Maka dinar yang terakhir itu diberikan kepada orang yang datang menyampaikan hajatnya yang mendesak, diberikan kepadanya. Maka maulahnya tadi protes, marah. Daripada diberikan kepadanya, kenapa kamu enggak memberikan kepadaku? Dan kamu ini sedang berpuasa, gimana kamu nanti berbukanya? Maka Abu Umamah Bahili senyum
dan dengan penuh keyakinan. Maka budak saya menyampaikan, tidaklah Abu Umamah Al-Bahili melakukan sesuatu kecuali aku lihat di dalam wajahnya, raut wajahnya itu selalu meyakini apa yang dia lakukan itu benar, dan apa yang dia lakukan itu selalu punya keyakinan bahwa berikutnya ada, berikutnya ada, berikutnya ada. Coba, ringannya hatinya Abu Umamah Al-Bahili. Sampai coba dengar baik-baik dalam cerita ini. Tayyib, maka saat masuk waktu asar, Abu Umamah Al-Bahili datang ke masjid, maka maulahnya tadi masuk ke kamarnya Abu Umamah Al-Bahili untuk membersihkan kasurnya. Apa yang didapatkan? Maka di kasurnya, di ranjangnya, ketika dibuka kasurnya, padahal budaknya tahu biasa membersihkan kasur itu, ditemukan di bawah kasurnya ada 300 dinar. Ada 300 dinar. Maka akhirnya budak itu bisa membelikan untuk Abu Umamah Al-Bahili makanan untuk dia berbuka. Ketika Abu Umamah Al-Bahili balik menjelang maghrib, maka dia melihat sudah ada makanan tersedia, maka dia tersenyum. Kemudian maulahnya berkata, kamu tidak berkata kepadaku kalau kamu menyimpan 300 dinar? Maka Abu Umamah Al-Bahili kaget karena dia merasa dia tidak menyimpan 300 dinar. Maka budak itu bercerita tentang 300 dinar yang ada di balik kasurnya. Maka kemudian Abu Umamah Al-Bahili memuji Allah Ta'ala dan membeli 300 dinar itu dia bagi lagi termasuk kepada apa? Budak yang telah dia merdekakan. Sampai karena hal itu budaknya kemudian jadi masuk Islam. Ya? Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, demi Allah, setelah itu kita dapatkan budak itu menjadi pengajar hadis. Mantan budak yang majusi tadi, yang menjadi apa? Yang masih majusi, yang ada sebuah lambang ikatan tali hitam, dia tidak ingin keluar dari majusinya. Yang ketika melihat kejadian Abu Umamah Al-Bahili tadi masuk Islam, maka dia potong ikatan hitamnya, dia masuk Islam, dan setelah itu apa yang diceritakan Ibnu Jarir At-Tabari, maka dia kemudian menjadi orang yang bermanfaat, menjadi pengajar hadis, pengajar Al-Quran, pengajar fikih di sebuah masjid jami' yang ada di Homs. Ya, Allahu Akbar. Ya, maka subhanallah, bagaimana sarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah Al-Bahili mengerjakan saum? Yang saum itu salah satu faidahnya tadi apa? Meringankan beban hati kita dari tumpangan-tumpangan syahwat. Coba kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengkorelasikan antara saum dengan Al-Quran. Beliau bersabda, as-saumu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa, saum, dan Al-Quran nanti di hari kiamat mereka akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Yaqulu saum, saum akan berkata, Ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahawat fasyafi'ni fi. Ya Allah, denganku, maksudnya dengan saum, aku telah membuat dia meninggalkan, tertahan untuk mendekati makanannya, untuk mendekati minumannya, untuk mendekati perkara-perkara syahwatnya karenaku. Oleh karena itu, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an mengatakan, Ay Rabb, Tuhanku, azhartuhu bil lail wa adma'tuhu bin nahar. Karenaku, maksudnya karena Al-Quran. Karena dia memperhatikan interaksi dengan Al-Quran, dengan bacaan, dengan memahami, dengan mentadaburi. Dia selalu lengket dengan Al-Quran. Sampai membuat dirinya malamnya jadi begadang. Tidurnya hanya sedikit. Kemudian siangnya tenggorokannya jadi kering.
Karena apa? Selalu melantunkan Al-Quran. Karena lidahnya, hatinya selalu apa? Lengket dengan Al-Quran. Fasyafi'ni fih. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusyafa'an. Maka keduanya, dua amal ini, saum dan Al-Quran, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Ada pertanyaan yang menarik. Apa korelasi? Apa korelasi? Kenapa yang disebutkan di dalam amal yang memberikan syafaat ini, kok dua jenis amal ini? Amal siam dengan amal Al-Quran. Padahal jenis amal yang mulia itu banyak. Ada sholat, ya, ada sodako, ada zakat, ada haji, ada jihad, dan amal-amal yang lain. Tapi di hadis ini disebutkan dua jenis amal. Maka selalu ya, ada sesuatu yang berbeda, ada sebuah munasabah, ya, ada sebuah lataif juga. Lataif itu maknanya makna-makna yang tersembunyi di balik sinergi antara dua amal ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak para ulama menyebutkan karena Al-Quran itu punya korelasi dengan puasa, disebabkan ketika orang berpuasa, dia meninggalkan urusan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, sehingga kemudian dengan itu hatinya jadi ringan dari beban-beban syahwat. Karena sesuatu yang membuat hati itu jadi berat untuk mendapatkan kebaikan, merespon kebaikan, Al-Quran itu sesuatu yang sangat nikmat sekali. Tapi kenapa orang ketika baca Al-Quran, satu ayat dibaca, itu mudah nguap. Hatinya tidak bisa menikmati. Padahal Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sangat nikmat sekali. Tapi kenapa hati itu tidak bisa menikmati? Kalau hati itu menikmati, tentunya dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan selalu baca, nggak akan kenyang. Dia terus baca. Makanya dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Utsman pernah mengatakan, kullama tahuratil qulub lama syabi'at min kalamillah. Selama hati itu jernih, dia tidak akan pernah merasa kenyang untuk menikmati firman Allah Ta'ala. Menikmati Al-Quran. Dia akan merasakan keindahan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, karena jernihnya hatinya, yang Imam Bukhari pernah mengatakan, aku tidak pernah kenyang. Aku tidak pernah kenyang mundu arba'ina sana, setelah 40 tahun. Kalau aku makan, maka makanku itu tidak sampai kenyang. Lihat baik-baik bagaimana Imam Bukhari rahimahullah. Orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang jernih. Sebelum juga saya nanti akan bercerita tentang Utsman bin Affan. Imam Bukhari ketika sholat malam, iftataha bil Baqarah. Beliau membuka dengan bacaan Al-Baqarah. Allahu Akbar. Baca Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan berikutnya. Subhanallah. Maka saat itu murid-muridnya Imam Bukhari mau menjerit. Karena melihat kharaja min qamisihi zamburun. Terlihat keluar dari gamisnya Imam Bukhari binatang zambur. Zambur itu binatang sejenis kalajengking cuma beracun. Mereka mau berteriak. Kenapa? Imam Bukhari malah tambah panjang bacaannya. Sampai kemudian beliau ruku, sujud, dapat 2 rakaat salam. Maka muridnya tergopoh-gopoh mendekati Imam Bukhari. Maka kemudian didapatkan. Coba Imam Bukhari kemudian ditanya sama muridnya, wahai Abu Abdullah, kenapa Anda tidak menghentikan sholat? Kami khawatir dengan kondisi Anda. Ada zambur keluar dari balik baju Anda, dari balik gamis Anda. Maka fawajada fi jasadihi sab'ata asyara las'atan. Didapatkan di badannya Imam Bukhari ada 17 gigitan zambur. Sementara beliau tenang dengan bacaan, menikmati bacaan. Subhanallah. Tayyib, apa jawaban Imam Bukhari ketika murid mengatakan, kenapa Anda tidak menghentikan salat? Padahal ada zambur tadi yang keluar dari baju Anda, yang sampai kemudian di badannya ada 17 gigitan. Beliau katakan,
sesungguhnya ketika aku membuka bacaan Al-Quran, hatiku tidak kuat untuk melepaskannya sampai rampung seluruhnya. Artinya seluruh maknanya, surat itu selesai. Subhanallah. Hati yang ringan dari beban syahwat, bersih, jernih, sehingga kemudian apa? Diisi dengan kebaikan, itu menikmati, mudah. Enggak resisten. Ya. Makanya kadang Al-Quran itu jadi cerminan untuk diri kita. Oleh karena itu, subhanallah, salah satu kemuliaan Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, sehingga kemudian bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, maka Allah wajibkan siam di dalamnya, supaya apa? Petunjuk itu mudah mengisi orang-orang yang menjalankan siam di bulan Ramadan. Selama siamnya itu baik. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat. Coba kalau kita tilik bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka. Rasulullah berbuka dengan apa? Dengan rutab. Kalau nggak ada rutab, dengan apa? Dengan tamar. Rutab itu kurma muda gitu ya, kurma yang masih seger, masih basah gitu ya. Kemudian kalau nggak ada, maka beliau menyantap tamar. Tamar itu kurma yang sudah coklat itulah. Tayyib, kalau nggak ada tamar, dengan tegukan air putih. Mungkin orang banyak berdebat. Oh, afdolnya pokoknya kalau buka itu dengan yang manis. Kola, sudah ada kola, ada es buah, dan lain sebagainya. Oh, afdolnya dengan apa? Dan bla bla bla. Ada yang tidak punya uang, itu sampai dipaksakan untuk hutang, membeli rutab. Loh, apa kita mau keluar dari substansi hikmah? Ada lataif rahasia bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutab, kalau nggak ada rutab dengan tamar. Berbukalah dengan apa yang ada dengan sederhana. Karena ketika kamu berbuka, kamu tidak sedang dendam atas syahwat yang kamu tinggalkan. Jangan sampai madrasah yang sudah dibangun, bagaimana kita berjuang untuk meringankan hati kita dari beban syahwat, tapi justru madrasah itu kita hancurkan kembali dengan terjadi dendam. Sampai orang kemudian perutnya betul-betul kenyang. Ketika kenyang, maka kemudian hatinya pun menjadi sempit. Maka kemudian ketika dia sholat tarawih, yang dalam sholat tarawih sejatinya adalah sholat bagaimana sholat itu menikmati bacaan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran, merenungkannya dalam sholatnya. Yang kalau kita lihat bagaimana cerita di zaman dahulu, sholat tarawih orang-orang sholih, itu kalau rekaatnya sedikit, maka bacaannya panjang. Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah, kemudian melanjutkan Ali Imran, melanjutkan An-Nisa di rekaat pertama, baru kemudian beliau rukuk. Yang rukuknya sepanjang berdirinya, yang kemudian sujudnya sepanjang berdiri. Kenapa? Menikmati. Bukan menganggap ibadah itu beban. Kenapa bisa menikmati? Karena ketika hati itu ringan dari beban syahwat, maka subhanallah, ketika kita sedang bertemu dengan kekasih yang paling besar, Allah Azza wa Jalla. Bukankah dua orang yang saling memadu kasih, ketika berbicara berdua, itu akan merenungkan menikmati setiap ucapan yang keluar. Sudahkah kita menganggap Allah sebagai kekasih? Tayyib. Dan kita akan senantiasa merasa bahwa ketika bersama kekasih, waktu yang panjang itu terasa sedikit. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang soleh terdahulu. Pada waktu sholat tarawih, Imam Malik ketika sholat tarawih, beliau sholat tarawih memang tidak 11 rakaat, 13 rakaat, tapi 43 rakaat. Yang beliau pisah-pisah, itu pun dengan bacaan yang dalam riwayat beliau membaca surah Mi'in. Mi'in itu apa? Kan ada istilah 7 yang panjang. 7 yang panjang itu apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian At-Taubah. Al-Mi'in, surah yang jumlahnya sekitar seratusan ayat, lebih sedikit. Ya. Di bawah Mi'in ada surah disebut Mathani, yang surahnya jumlah ayatnya di bawah 100. Ya.
Imam Malik 43 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal, maka putranya Abdullah mengatakan, melihat Imam Ahmad sholat, yang aku tidak tahu sudah berapa rakaat yang sudah dikerjakan oleh ayah. Menikmati sholatnya. Karena apa? Karena hatinya betul-betul merasakan keindahan dalam beribadah kepada Allah, bukan menganggap beban. Kita kembali kepada korelasi tadi ya, shaum dengan Al-Quran. Karena hati yang ringan dari beban syahwat melalui madrasah siyam, makanya ketika berbuka, berbukalah dengan yang sederhana. Ya, tidak perlu kemudian terjadi dendam syahwat, sehingga ketika terjadi dendam syahwat, yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya terjadi kesusahan. Maka coba lihat, ini saya catat ya. Subhanallah, Imam Ahmad bin Hambal, beliau sedang berpuasa. Imam Ahmad bin Hambal, beliau sedang berpuasa. Maka ketika beliau berpuasa, ketika hendak berbuka, maka beliau mempersiapkan roghifain, 2 lembar roti. 2 lembar roti. Baik. Maka saat itu ada orang yang mengetuk pintu rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Orang itu berteriak, "Man dalladzi yuqridu al-wafiyal ghaniyya?" Ayo, siapa yang mau ngasih pinjaman kepada Tuhan yang agung, yang setia dalam menepati janjinya, al-ghaniyya, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada lainnya. Mendengar itu, subhanallah, satu-satunya santapan untuk berbukanya berupa 2 lembar roti itu dituntut oleh orang yang membutuhkan. Maka Imam Ahmad kemudian merespon dengan mengatakan, anal faqir. Subhanallah, saya lihat dulu lafadznya ya. Ana abduhul faqir ila hasanatih. Akulah hambanya yang sangat fakir. Kata fakir itu kan sangat berkebutuhan. Yang sangat berkebutuhan terhadap kebaikan-kebaikan Rabbnya. Maka 2 lembar roti itu diberikan kepada orang tersebut. Sampai Imam Ahmad, beliau keluar ke masjid masih dalam keadaan perutnya kosong ya. Wa jawfuhu lam yadkhulhu syai'. Dan perutnya itu belum dimasuki oleh sesuatu. Loh, Ustadz, bukankah sunnahnya ditakjil? Kalau berbuka itu disegerakan kalau sudah adzan. Ya, kan nggak perlu dipaksakan. Air kan sudah cukup, kadang. Nah, ini cuma kadang kita kalau contohkan jauh. Artinya apa? Ala kulli hal. Kalau kita kembali kepada tadi ya, 2 yang punya korelasi tadi. So, dengan apa? Dengan Al-Quran disebutkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu, subhanallah, mari kita lihat beberapa perkataan ulama-ulama di zaman emas ya, di generasi emas, generasi tabi'in maupun generasi tabi'ut tabi'in. Ucapan-ucapan yang indah ya. Coba lihat. Makanya mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Meti ya. Makannya para sahabat itu standarnya apa? Maka dalam riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal ya, dalam musnadnya dari sahabat Mikdam bin Ma'di Karib, standar makan itu kan begini. Ini sebelum saya berbicara tentang melanjutkan tadi puasa. Ma mal abna adam wi'a asyarran mim batni. Tidak ada yang diisi oleh oleh Bani Adam atau gini. Jangan sampai manusia mengisi sesuatu yang buruk di perutnya. Kemudian, bihasbi bani Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Kalaulah seorang makan, hendaknya, standarnya, yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Nah, ini yang tahu adalah dokter. Makan yang standar, ukurannya menegakkan tulang sulbi itu seperti apa. Maka kemudian disebutkan dalam lanjutan hadisnya, fa in kana la mahalata fa thuluthul li ta'amihi wa thuluthul li syarabihi wa thuluthul li nafasihi
Maka kalau bisa, orang itu kalau makan, perutnya itu diukur. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafas. Ya. Oleh karena itu sampai Ibnu Khaisamah mengatakan, seandainya hadis ini jadikan standar umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makan, lata'attolatil marishiyat, pasti apotek-apotek itu akan jadi sepi dan rumah sakit akan jadi sepi. Lah, ala kulli hal, tapi sakit itu sebuah keniscayaan ya. Bagi orang mukmin bisa menjadi menjadi penghapus dosa ya. Ala kulli hal, saya ingin kembali kepada korelasi tadi. Coba lihat bagaimana perkataan ulama antara subhanallah saum dengan Al-Qur'an tadi. Qalat Aisyah, Ibunda Aisyah mengatakan, awwalu bid'atin hadathat fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syaba'. Pergeseran yang terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah kenyang, ya. Yakni memuaskan perutnya dengan kemauan syahwatnya. Innal qauma lama syabi'at butunuhum, karena sesungguhnya apabila kaum orang itu perutnya sering dipuaskan apa maunya sampai kenyang, jamahat biha nufusum ila dunya, maka jiwa mereka itu akan lebih condong kepada dunia daripada urusan agamanya, daripada urusan akhiratnya. Ini kata Ibunda Aisyah rahimahullah. Ibnu Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Kemudian ada perkataan lagi dari Muhammad bin Wasi', ulama tabi'in ya. Man qalla ta'muhu fahima wa afham. Barang siapa yang sedikit makannya, dia akan mudah untuk memahami kebaikan dan mudah untuk menyalurkan pemahaman kebaikan kepada orang lain. Wasofa waraqqa, dan hatinya akan mudah jernih dan lembut. Wa inna kathratat ta'ami la yuthqilu sahibahu an katsirin mimma yurid. Karena sesungguhnya banyak makan itu menghalangi seseorang dari banyak tujuan-tujuan kebaikan yang dia inginkan. Ya. Oleh karena itu, subhanallah, ini korelasinya. Maka puasa dengan subhanallah, orang menahan dirinya dari kemauan syahwat, makanan, minuman, ataupun semua urusan-urusan syahwat, maka hati akan jadi ringan. Hati akan jadi bersih. Hati akan menjadi lembut. Maka Al-Quran itu bisa masuk dengan mudah ke hati-hati yang lembut. Maka tadi dikatakan oleh Utsman bin Affan, kullama tahuratil qulub, selama hati itu jernih, maka lama syabi'at, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang min kalamillah. Oleh karena itu, yang mengatakan ini Utsman bin Affan sendiri dalam sejarahnya, kalau kita lihat dalam sejarahnya, Utsman bin Affan di masa akhir hayatnya, di zaman fitnah, ketika orang-orang banyak memprotes Utsman bin Affan, terutama orang-orang yang mudah terprovokasi oleh Abdullah bin Saba, dan mereka adalah orang-orang yang notabene ilmunya masih dangkal. Mereka yang dalam cerita para ulama datang dari wilayah timur, yakni wilayah yang banyak baru terjadi penaklukan di sana. Kemudian mereka baru masuk Islam, ilmunya dangkal, kemudian mudah diprovokasi tentang Utsman bin Affan. Menuduh Utsman bin Affan korupsi, menuduh Utsman bin Affan, bahkan sebagian mereka mengkafirkan karena Utsman bin Affan dianggap telah memerintahkan untuk membakar mushaf Al-Quran, padahal di situ ketika memerintahkan membakar mushaf itu karena memang Utsman bin Affan sedang mengumpulkan mushaf dalam satu bacaan, karena saat itu Al-Quran dibaca dengan berbagai macam dialek. Ada 7 dialek yang diizinkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran di zaman itu. Maka ditakutkan orang tidak paham dengan urusan ini, akhirnya kemudian diusulkan
oleh Hudzaifah ibnul Yaman agar Al-Quran itu ditulis dalam satu dialek, yakni dalam dialeknya Quraisy. Karena memang sempat terjadi bentrok ketika perang terjadi di Armenia. Maka Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menyalin kembali tulisan Al-Quran yang kemudian ditulis dalam satu dialek, yakni dialek Quraisy, supaya menghindari perdebatan bentrok. Tayyib, maka beliau memerintahkan kalau ada Al-Quran ditulis dengan dialek selain dialek Quraisy, maka diperintahkan untuk apa? Dibakar. Lah, ada yang nggak ngerti cerita tentang ini, kemudian apa? Menuduh Utsman bin Affan kafir dan lain sebagainya, sampai kemudian terjadi pemberontakan di akhir hayatnya. Kemudian mereka merangsek masuk ke rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhah. Maka ketika pemberontak itu masuk, yang dalam riwayat pemberontak itu menebas tangannya Utsman bin Affan. Sampai istrinya Utsman bin Affan yang saat itu menemani Utsman bin Affan, bintul Farafisah, mengatakan kepada penebas tadi, begitu teganya hatimu menebas tangan yang tadi malam telah menyelesaikan Al-Quran dalam satu rakaatnya. Allah Akbar. Menyelesaikan Al-Quran dalam satu rakaat itu gimana? Mungkin kita nggak nyampe mikir sampai ke sana. Tapi bagi orang yang sudah menikmati, itu biasa. Karena hatinya jernih tadi. Dan perlu kita tahu, Utsman bin Affan itu meninggal dalam keadaan berpuasa. Makanya ketika ada orang-orang, Ali mengirimkan anaknya untuk memberikan pengawalan ketat kepada Utsman bin Affan saat pemberontak merasuk ke rumahnya. Maka ditolak oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena Utsman bin Affan tidak mau banyak darah yang tercecer, darah para sahabat yang tercecer, karena dia yakin bahwa ajalnya dekat. Kenapa? Utsman bin Affan bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Umar di surga, memanggil Utsman, wahai Utsman sini, ayo kita buka bareng. Wah, Utsman bin Affan merasa ini ajalnya sudah dekat. Ya, mau apapun pembelaan, maka beliau yakin kalau sudah takdir ajalnya sudah dekat, maka kematian akan tetap datang. Maka beliau dengan keyakinan itu tidak ingin mandorotnya semakin besar dengan banyaknya darah kaum muslimin yang tertumpah. Ya, Tayyib, dalam keadaan berpuasa, beliau juga menghabiskan Al-Quran dalam satu rakaat. Yang dikatakan oleh bintul Farafisah, tangannya bersedekap untuk menyelesaikan Al-Quran. Yang ketika ditebas, maka darah itu tertumpah dan menetes di ayat yang dibaca di surah Al-Baqarah. Di situ ada kata-kata wasayakfikahumullah, yang secara lafadz sayakfikahumullah itu bisa dimai Allah yang akan mengurusi secara langsung urusanmu, mencukupkan dirinya mengurusi urusanmu. Makanya pembunuhnya Utsman menurut riwayat susah untuk apa? Dicari dan kemudian dihukum sanksi atas apa? Pembunuhan Utsman. Karena apa? Yang langsung menindaknya, memberikan hukumannya adalah Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan ayat yang dibaca oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Coba, subhanallah, Utsman yang mengatakan selama hati itu jernih, maka dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah kenyang menikmati kalam Allah Ta'ala, menikmati petunjuk. Ibrah dari hati jernih pula, maka dalam ibadah shaum, orang ketika, selain tadi ya, korelasi dengan Al-Quran, dalam ibadah shaum itu, ketika orang shaumnya bagus, indikatornya apa? Dia mudah berbagi. Ya, dia mudah berbagi. Karena apa? Subhanallah, kecintaan seseorang terhadap dunia, yang kadang dunia itu bukan yang dia mengatur dunianya, tapi justru dunia mengatur dirinya. Atau dengan kata lain, hawa nafsunya mengatur dirinya. Sehingga mudah stres. Coba, saya kasih contoh kadang, ada orang punya uang 1 juta. Sandalnya itu sudah robek. Sudah jelek. Untuk mau beli sandal baru, itu dia sampai subah. Karena cintanya kepada dunia itu sampai beratnya di hatinya.
untuk beli hajat dirinya sendiri aja ada penyakit berupa penyakit pelit tadi. Kalau saya beli 100.000 untuk sandal, maka jadinya nggak genap 1 juta. Akhirnya jadi berapa? 900. Ini sudah berupa penyakit. Subhanallah. Yang membuat dirinya sendiri jadi apa? Stres. Maka subhanallah, lihat bagaimana akhlak ulama salaf. Akhlak coba. Kan disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan apabila masuk bulan Ramadan, maka beliau jauh lebih dermawan. Seakan-akan beliau adalah seperti apa? Karihil mursalah. Seperti angin sepoi yang dikirim hari itu, yang dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Coba dalam kondisi panas, ada angin sepoi, subhanallah nikmatnya. Menunjukkan ringannya Rasulullah SAW. Kalau punya sesuatu, maka beliau tidak akan menyimpan, beliau akan kemudian memberikan, mudah berbagi. Kenapa? Karena hatinya tidak ada beban. Maka contohnya Abu Umamah Al-Bahili tadi sudah saya kasih contohkan, ya. Karena hatinya ringan, ya, tidak ada beban. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam satu riwayat, ya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, mangkana, ya, mangkana hammuhu batnahu, barang siapa yang kalau diterjemahkan paling bagus apa ya? Ambisi dunianya itu adalah urusan perutnya, urusan dunianya. Kanat qimatuhu qadra ma yakhruju min duburi. Kurang lebih perkataannya begitu. Barang siapa yang dalam hidupnya mikirnya cuma urusan perut, urusan dunianya, maka nilai dirinya di sisi Allah itu tak ubahnya dengan apa yang keluar dari duburnya. Apa maksudnya? Nilainya sebagaimana apa yang masuk. Kalau pikirannya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai dia seperti apa yang keluar dari duburnya. Oh, ini perkataan yang sangat dalam sekali dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang kalau dalam pikirannya cuma apa? Makan, minum, urusan-urusan dunianya saja, maka nilainya di sisi Allah seperti nilai kotoran yang keluar dari duburnya tadi. Makanya subhanallah, saya kasih contoh tentang bagaimana orang yang dengan saumnya mengambil manfaat sampai kemudian ringan hatinya tadi ya. Saya kasih contoh di sini. Bentar. Cerita tentang Thalha bin Ubaidillah, ya. Cerita tentang Thalha bin Ubaidillah. Sahabat Thalha bin Ubaidillah ini dikenal dengan sahabat yang shawwam, rajin berpuasa. Subhanallah, suatu ketika dagangannya baru balik dari sebuah dari sebuah negeri dari Syam gitu ya. Maka biasanya kalau kita punya hasil dari keuntungan bisnis itu kan seneng semeringah gitu kan. Tapi Thalha bin Ubaidillah itu ditanya sama istrinya begini, ma ra'aitu wajhaka kalihan, apa yang membuat aku lihat wajahmu itu kelihatan murung, sedih gitu. Maka dia katakan, aku jadi sedih, aku murung karena ada beban untukku. Apa itu kata istrinya? Maka dikatakan, aku baru mendapatkan keuntungan duniawi berupa 400.000 dinar. 400.000 dinar. Subhanallah. 400.000 dinar itu kalau sekarang 1 dinar berapa ya? 1 dinar itu kurang lebih, kalau emas 1 gramnya aja, 1 dinar ada 1 gram, maka 1 gram sekarang itu kurang lebih 1.600.000. 400.000 dinar itu berapa? Subhanallah. Berapa? Sampai triliun
Belum ya. Atau kalau nggak triliun, miliaran lah intinya. Silakan dijumlah sendiri. Coba, seharusnya kan semeringah dapat itu kan. Tapi mukanya justru sedih. Maka ketika wajahnya semakin sedih, istrinya mengatakan, mau nggak aku tunjukkan supaya kamu jadi ringan. Maka kata Tolha bin Ubaidillah, salah satu ahadul mubasyarin bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan berita gembira masuk surga. Dia katakan, tentu. Maka ditunjukkan kepada istrinya, fukara, kerabat, yang mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Maka dibagi 400.000 dinar tadi, walam yatruk li nafsihi illa dirhaman. Dia tidak sisakan untuk dirinya kecuali berapa? 1 dirham. Bukan 1 dinar, 1 dirham. Jadi 20 dinar itu sama dengan 200 dirham. Subhanallah. Berarti dinar kan nilainya lebih besar, ya kan? Subhanallah. Kemudian fakharaja wa huwa fi basyashati wajhi. Maka dia keluar dari urusannya, pulang, mukanya sudah kelihatan semeringah, kelihatan meriah. Nah, ini ajib, subhanallah, ajib. Ada orang yang seperti itu. Subhanallah. Kenapa dia mudah melakukan itu? Karena subhanallah, hatinya ringan. Berapa banyak orang yang solih, karena beban hatinya tentang urusan syahwat, dulunya dia solih, tapi dia masih di dalam hatinya ada beban-beban syahwat, maka ketika ada urusan dunia dengan satu teman, akhirnya kemudian apa? Terjadi hubungan jadi apa? Terpisah. Makanya som ini manfaatnya banyak sekali. Melatih mental orang. Tidak bermental miskin. Meskipun dia kaya, apalagi dia miskin. Justru dia menjadi apa? Orang yang bermental senantiasa pengennya membantu. Makanya lihat, pada waktu perang Tabuk, dalam kondisi kesulitan, yang disebut di dalam bahasa Al-Quran, dalam surah At-Taubah, dengan bahasa sa'atul usrah. Perang yang dilaksanakan dalam kondisi yang sulit. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW mentahrid, menyemangati sahabatnya untuk menyumbang. Kenapa disebut dalam kondisi sulit? Karena memang saat itu terjadi panas yang berkepanjangan. Kebun-kebun yang masih bisa ditanam, itu kebun kurma ya, itu perlu beberapa waktu lagi ya, barang 1 pekan lagi harus dipanen. Sementara Rasulullah SAW ngasih deadline waktunya, itu tidak mungkin untuk apa? Memanen kebun tersebut. Tapi Rasulullah SAW justru meminta sahabat untuk apa? Untuk menyumbang. Subhanallah. Coba, subhanallah, maka Utsman bin Affan menyumbangkan, ya Rasulullah, alayya mi'ata ibilin bi ahlasiha wa aktabiha. Wahai Rasulullah, aku sumbang 200 ekor unta plus perbekalannya dan plus semua yang dibutuhkan. Ya, pelanannya dan perbekalannya. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW menyemangati sahabat lagi. Siapa yang mau nambah lagi? Mereka diam. Maka kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, alayya salasumi'ati ibilin bi ahlasiha wa aktabiha. Aku tambah 300 ekor. Kemudian Rasulullah SAW 300 ekor plus bekalnya. Tayyib. Maka ada yang kemudian bilang lagi, Rasulullah mentahrid lagi ya, menyemangati lagi. Siapa yang mau nambah? Utsman bin Affan ketika mendapati tidak ada yang unjuk bicara untuk menambah, maka Utsman mengatakan, aku tambahi lagi 200 ekor unta plus perbekalannya. Sampai berjumlah 700 menurut sebagian riwayat. Tayyib. 700 tadi ya, 700. Umar bin Khattab menyumbangkan separuh hartanya. Abu Bakar menyumbangkan ketika ditanya oleh Rasulullah, ma khallafta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka kata Abu Bakar, khallaftullah wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya disumbangkan. Maka bagaimana yang fuqara'nya? Apakah mereka bermental miskin? Enggak. Mereka yang terbiasa lapar.
Mereka yang terbiasa saum, hati mereka ringan, itu justru kemudian bukan berpikir begini, kita nunggu sumbangannya orang kaya, kita nunggu sumbangannya Utsman, sehingga kemudian kita nanti tinggal daftar saja. Enggak begitu cara berpikir mereka. Lihat bagaimana orang-orang salih dari kalangan sahabat ini. Subhanallah, dan kita tahu bahwa diceritakan dalam perjalanan menuju perang Tabuk yang membutuhkan 1 bulan itu, 1 ekor onta itu harus digilir 4 orang. Menurut riwayat yang menyebutkan jumlah sedikitnya. Ada riwayat yang menyebutkan 1 ekor onta yang dengan sumbangan Utsman dan sahabat yang lain, itu 1 ekor onta itu sampai digilir 14 orang. Yang menyebutkan apa? Jumlah yang banyak. Padahal ini bukan jalan-jalan untuk rekreasi, tapi apa? Untuk berperang melawan pasukan Romawi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka sampai betul-betul saat itu subhanallah, sempat di tengah perjalanan itu, Rasulullah SAW menyebutkan begini, karena sampai kurang dan betul-betul terjadi kelaparan luar biasa, ada yang mengusulkan, wahai Rasul, sembelih saja onta yang ada. Orang 1 onta aja digilir 4 orang, gimana kalau ontanya disembelih mau digilir berapa orang lagi? Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan semua yang dibawa. Maka Rasul menyebutkan, ta'amul wahid yakfil isnain, wa ta'amul isnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Makanan 1 porsi cukup untuk 2 orang. Makanan 2 porsi cukup untuk 4 orang. Makanan 4 porsi cukup untuk 8 orang. Berbagi saat itu. Dan coba, gimana tadi? Orang miskinnya gimana? Apakah mereka kemudian tadi hatinya itu cuma bermental miskin, kemudian mengatakan, sudah aku ngandalin sumbangannya Utsman. Enggak, coba lihat. Ada riwayat tentang Abu Uqail. Abu Uqail ini datang kepada Rasulullah SAW mendaftar agar diikut sertakan dalam perang Tabuk. Tapi ternyata dihitung dari sisi perbekalan, tidak mungkin, dan kendaraan tidak mungkin untuk mengikut sertakan Abu Uqail. Maka dia nangis. Maka dia kemudian bilang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, berikan aku waktu. Maka kemudian diberikan waktu. Apa yang dilakukan Abu Uqail? Dia bekerja sebagai kuli, membawa tambang gitu ya. Sampai kemudian terkumpul 2 sok kurma. Terkumpul 2 sok kurma. Ketika terkumpul 2 sok kurma, 1 sok dia kasihkan kepada siapa? Istrinya. 1 sok dia bawa untuk ikut serta mendaftarkan diri pada perang Tabuk, berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka kemudian dia diikut sertakan. Allahu Akbar. Hati mereka yang begitu luar biasa. Yang sampai Allah puji dalam surah At-Taubah. Yang membedakan antara sifatnya orang munafik. Yang mereka punya harta, tapi mereka bermalas-malasan untuk menyumbangkan, bahkan ikut perang. Mereka justru meledek yang miskin. Mereka katakan, sumbangan cuma 1 sok, itu bisa apa untuk melawan pasukan Romawi? Sementara yang menyumbang banyak juga diledek. Mereka menyumbang cuma ingin mendapatkan popularitasnya. Maka kemudian Allah turunkan ayat, wa minhum mayalmizuka fis shadaqat, ya, di antara mereka ada, maksudnya orang-orang munafik yang mereka membuli kamu dalam urusan sedekah yang diberikan. Sementara di antara mereka ada apa? Mereka yang ketika mendaftar, Rasul mengatakan, aku tidak mendapatkan sesuatu untuk bekal untuk kalian, maka kemudian mereka apa? Hazanan, tarahum hazanan, kamu melihat dia sedih sekali, sampai meneteskan air mata, alla yajidu ma yunfikun, ketika mereka merasa tidak mendapatkan sesuatu yang mereka berikan. Lah, subhanallah, orang yang ringan hatinya, dia tidak akan terlalu kalut dengan hartanya. Kalau dia punya potensi harta, maka hartanya justru akan berfungsi untuk kemanfaatan-kemanfaatan. Bukan justru harta itu memperbudak dirinya, harta itu mengatur dirinya, tapi justru harta itu dia atur sesuai dengan apa yang kemudian diinginkan oleh kekasihnya, Allah Azza wa Jalla. Maka lihat cerita Abu Dahdah. Dan ini ada korelasi. Abu Dahdah ini juga salah satu sahabat yang dikenal sawam.
gemar berpuasa. Abu Darda ini sahabat yang kaya, tapi gemar berpuasa. Dia punya kebun kebun yang isinya 700 pohon kurma unggul. Ketika turun ayat dalam surah Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Siapa yang mau kasih pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik, dan Allah tidak butuh pinjaman. Ini adalah bentuk santunnya Allah ketika membahasakan perintahnya. Itu sampai dibahasakan siapa yang ngasih pinjaman Allah. Padahal rezeki itu juga datang dari Allah. Tapi apa? Supaya orang mudah memberikan, maka Allah bahasakan siapa yang mau ngasih pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifahu lahu at'afa. Maka Allah akan apa? Melipat gandakan apa yang dia pinjamkan kepada Allah. Maka subhanallah, Abu Darda ketika turun ayat ini dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Jadi subhanallah, hatinya yang begitu lembut, mudah, satu kali dengar langsung tersentuh di dirinya. Sangat ngefek sekali. Maka kemudian Abu Darda suatu ketika ingin mendatangi Rasulullah SAW, maka Abu Darda didahului 2 anak yatim yang mendatangi Rasulullah SAW. 2 anak yatim ini melobi Rasul, "Wahai Rasul, kami ini adalah anak yatim yang tinggal di dekat rumah, yang di dekat rumah itu ada pohon kurma yang menjulur. Kurma ini miliknya Abu Dujana." Menurut riwayat punyanya Abu Dujana. Jadi kurmanya Abu Dujana itu menjulur ke tempatnya anak yatim, sehingga buahnya itu bisa diambil manfaatnya oleh anak yatim. Cuma anak yatim ini mendengar Abu Dujana ingin mencabut kurma ini untuk dilakukan pembibitan di tempat yang lainnya. Bahasa sederhananya demikian. Maka 2 anak yatim ini minta Nabi agar bilang kepada Abu Dujana supaya tidak jadi mencabutnya. Tayyib, akhirnya kemudian Abu Darda mengikuti Nabi, maka Nabi SAW datang kepada Abu Dujana agar tidak jadi mencabut. Tapi Abu Dujana, beliau nggak sanggup, karena Abu Dujana memang sudah punya rencana untuk mencabut pohon kurma ini, ditempatkan di tempat lain. Maka Nabi SAW tidak melarang hal itu, tidak mengingkari hal itu kepada Abu Dujana, karena dia yang punya pohon dan dia yang punya hak. Tapi cerita ini, diskusi ini disaksikan oleh Abu Darda yang baru mendengar ayat "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Maka Abu Darda datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasul, seandainya aku bisa membeli 1 pohonnya Abu Dujana, kira-kira apa yang akan aku dapatkan, wahai Rasul?" Maka Rasulullah menyampaikan kabar gembira. Kamu akan dinanti atau kamu akan mendapatkan pohon-pohon kurma yang rindang di surganya Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka Abu Darda datang menemui Abu Dujana. "Wahai Abu Dujana, tolong jual 1 kurma yang kamu miliki itu, jangan sampai kamu cabut, jual untukku." Abu Dujana menolak. "Aku ingin melakukan pembibitan, maka aku tidak mau mencabutnya. Maka aku tidak mau menjualnya." Maka Abu Darda mengatakan, "Abu Dujana, kamu kenal aku kan?" "Ya, aku kenal kamu. Kamu adalah orang yang memiliki kebun yang strategis." Maka Abu Darda mengatakan, "Wahai Abu Dujana, kebun yang kamu ketahui yang strategis, yang ada di dataran tinggi, yang isinya kurang lebih 700 pohon kurma unggul, itu aku gunakan untuk membeli 1 pohonmu ini." Maka kemudian, subhanallah, Abu Dujana setuju. Abu Darda pulang. Kemudian Abu Darda melihat di rumahnya nggak ada istrinya.
Anaknya nggak ada, dicari-cari. Ternyata mereka di kebun. Saat di kebun didapatkan anaknya dan istrinya sedang memegang biji kurma. Bukan biji kurma, maksudnya buah kurma yang akan dimasukkan ke mulutnya. Maka Abu Dahdah kemudian mengatakan, kahin, 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 kahin. Maksudnya apa? Lebih, jangan dimakan, jangan dimakan. Maka istrinya bertanya kaget, loh ada apa? Lah kan mereka halal untuk memakan apa? Kurma yang sudah saatnya untuk dipetik, karena ini adalah milik mereka, milik apa? Milik suaminya. Maka Abu Dahdah menceritakan tentang apa yang sudah dia lakukan bersama Rasulullah SAW terkait dengan kebun kurma ini. Apakah kemudian istri mengatakan, wah kamu rugi Abu Dahdah? Enggak. Wanita yang solehah, yang keluarga ini terbiasa dengan puasa, itu justru mengatakan begini. Tijaratun robihah ya Abu Dahdah. Sungguh wahai Abu Dahdah, ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Maka kemudian apa yang terjadi? Datang panggilan perang Uhud. Abu Dahdah ikut serta dalam perang Uhud. Ternyata ketika Rasulullah mencoba untuk mendata siapa yang meninggal, beliau bertanya, di mana Abu Dahdah, di mana Abu Dahdah? Maka kedapatan Abu Dahdah sudah digotong termasuk bagian pahlawan dari kalangan sahabat yang sudah gugur di medan Uhud. Maka Rasulullah SAW dengan berkaca-kaca memuji Abu Dahdah. Alangkah indahnya kematian seorang yang sudah ditunggu-tunggu oleh rindang ranting kurma yang ada di surganya Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hati para sahabat yang ringan dengan kebaikan, mendengarkan Al-Quran, menjadi mudah melalui apa? Tarbiyah puasa. Yang dengan puasa itu orang menjadi apa? Ringan dari beban syahwatnya, tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kita nggak mungkin melepaskan syahwat kita begitu saja. Enggak, karena manusia diciptakan punya syahwat, punya hawa nafsu. Cuma masalahnya, apakah hawa nafsu itu justru yang menjadi kendali kita, atau kita yang mengendalikan hawa nafsu kita? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, an-nasu baina khamsi syada'id, manusia itu punya 5 tantangan. Tantangan yang pertama adalah kafirun yaqtalu. Mukmin itu al-mu'minu baina khamsi syada'id. Mukmin itu punya 5 tantangan. Tantangan yang pertama adalah kafirun yaqtuluh. Orang kafir yang punya misi untuk menghabisi dirinya. Contoh seperti yang terjadi di Palestina, ya. Yang ambisinya untuk menghabisi dirinya atau sampai menghabisi akidahnya, ya. Kemudian yang kedua adalah munafiqun yubghiduh. Orang munafik yang membenci dirinya. Kemudian yang ketiga ujiannya orang mukmin, tantangannya orang mukmin adalah apa? Mu'minun yahsuduh. Kadang ada orang mukmin yang hasad kepadanya. Kemudian yang keempat adalah apa? Wa hawa tunazi'u. Hawa nafsu yang merebut kelurusan dirinya. Ini tantangan kita. Makanya jangan sampai istiqomahnya kita, lurusnya hati kita, itu justru dikalahkan oleh hawa nafsu. Melalui apa? Melalui hati kita yang berat oleh tumpangan hawa nafsu tersebut. Kemudian yang kelima, wa syaitonun yudhillu. Ketika hawa nafsu itu sudah berat di hati kita, kita kalah dengan hawa nafsu kita, maka setan akan kemudian menjadi tantangan berikutnya, mudah menyesatkan dirinya. Afwan moderatornya, apakah waktu masih waktunya masih cukup, masih berlanjut atau gimana? Tolong saya diingatkan kalau saya Waktunya sudah habis Ustaz, Afwan. wow, nggak ada ingat. Tayyib. Ala kulli hal ya, dari manfaat tadi bahwa saum itu subhanallah bermanfaat untuk apa? Untuk hati kita, belum lagi untuk fisik kita. Ala kulli hal, endingnya di ujung saya sampaikan bahwa tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, Allah itu ketika menetapkan sebuah syariat, sebuah hukum, baik itu yang bersifat lazim, wajib, atau yang bersifat sunnah,
Allah tidak pernah mengambil keuntungan. Tetapi yang mengambil keuntungannya, mengambil manfaatnya adalah kita semuanya. Maka tidak ada kewajiban kecuali di situ ada manfaatnya, tidak ada perintah kecuali di situ ada manfaatnya, tidak ada anjuran dari Allah kecuali ada manfaatnya. Tidak cukup itu, makanya Allah disifati syakur, maha pandai berterima kasih. Maka subhanallah, Allah juga ngasih apa? Pahala. Allah ngasih surga. Maka jangan kemudian kita pikirannya begini, sesungguhnya saya puasa itu, seandainya saya puasa 60 tahun, saya isi dengan puasa semuanya. Maksudnya saya tidak pernah meninggalkan puasa wajib, nggak pernah meninggalkan puasa sunnah, itu untuk membayar apa? Surga. Tidak. Makanya kata para ulama, amal soleh itu sifatnya bukan transaksional untuk surga yang kita dapatkan. Maka surga yang kita dapatkan itu adalah fadlun, anugerah dari Allah Ta'ala karena rahmatnya. Kenapa? Kata Al-Hasan Al-Basri, karena seandainya kita sholat 60 tahun, tidak pernah berhenti dari mengerjakan wajibnya dan sunnahnya, maka itu belum bisa secara transaksionalnya, belum bisa mengganti satu nikmat mata. Nikmat mata kita saja itu belum bisa mengganti. Ya, itu luar biasanya. Maka subhanallah, mari kita sambut dengan semangat, kita sambut dengan penuh harap, dengan penuh kecintaan, bukan lagi levelnya menganggap ibadah beban, tapi ibadah dilakukan dengan apa? Kerinduan, dengan kecintaan, karena kita lihat begitu besar manfaat yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Mohon maaf sebelumnya sahabat semua, sepertinya kita tidak membuka untuk sesi tanya jawab karena waktu sudah lewat ya. Saya juga tadinya ada catatan Ustadz, tapi Masya Allah udah jelas banget gitu ya sama Ustadz disampaikan. Jadi diurungkan saja Ustadz. Tadinya saya mau berbagi catatan sedikit ya Ustadz ya dari materi yang didapatkan pada hari ini, bahwa Allah itu tidak butuh dengan puasa kita ya Ustadz ya, karena tidak ada manfaatnya untuk Allah, tapi kita yang butuh dengan puasa karena ada manfaatnya untuk kita gitu ya Ustadz ya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah, sahabat semua, pertemuan kita pada Tarhib Ramadan ini tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan segala kegiatan amal ibadah di dalamnya mengundang rahmat dari Allah dan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara dan mewakili rekan-rekan laju secara khusus, kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan berbagi ilmu serta hikmah kepada kami semua. Dan kepada sahabat semua, teman-teman tim laju yang juga sudah menyiapkan dengan baik majelis ilmu pada malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas lelah sahabat semua dengan balasan yang terbaik. Dan pada sahabat semua, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di Tarhib Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada program-program selanjutnya. Jangan lupa follow akun Instagram kami, lalu kunjungi juga website kami, dan jangan lupa di-save untuk nomornya Teh Mila ya. Nah, satu lagi informasi yang kami sampaikan, untuk sahabat semua yang memiliki kelebihan dan mau mendukung dakwahnya laju, boleh transfer pada rekening BCA di nomor rekening 8105 023908 atas nama Heni Handayani.
Baiklah, kalau begitu, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar 3 kali, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri, segala kebaikan datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala ikhtilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.